semuanya, perkenalkan aku Kalita Cil, pendiri dari 1001 Mimpi Bocil. Bagaimana visi dan impian yang kita tuliskan dan gambarkan lebih mudah digapai, yaitu bermimpilah dengan hati yang bersih. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah kita harus menghapuskan kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Contohnya, nggak percaya diri. Terus misalnya kita khawatir, atau ini beneran tercapai nggak ya? Penuh tanda tanya. Atau misalnya penuh ragu. Itu adalah kerikil-kerikil kecil. Misalnya kalau kayak pengalaman Kalita Cil nih, males posting, takut diledek, takut dibilang jelek, takut dilihat teman. Nah, itu sebenarnya adalah kerikil kecil yang akan menghambat diri kita untuk berkembang. Nah, jadi kalau dari Kalita Cil yang kakak alamin, lebih baik kita fokus dengan hal yang bisa kita kendalikan. Kalau apa kata orang mah sampai kapanpun gak akan pernah ada ujungnya, dan itu bukan hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kakak pernah kok juga ngalamin kayak yang teman-teman bocil alamin. Misalnya, takut posting, takut dibilang norak, takut bikin konten, takut dibilang sok ngartis atau sok influencer. Nah, semua itu tuh kakak tulis loh di buku harian. Bahkan kakak juga pernah nulisin, aduh hari ini aku diejek sama teman aku, suaraku cempreng, badan aku kerempeng. Bahkan aku pernah loh diledek kayak, giginya gede atau kupingnya caplang. Hal-hal itu tuh sebenarnya akan melukai kita kan. Kalau misalnya ada kekurangan di diri kita yang kita sadari tapi diubah menjadi ejekan. Nah, tapi di sini Kalita bukan pengen fokus bagaimana kita balas dendam atau kita membenci teman-teman kita yang ngeledek kita. Lebih baik kita fokus terhadap value yang kita miliki. Kalau value kita lebih dominan, mungkin teman-teman kita malah sampai lupa kalau kita punya kekurangan. Jadi fokus aja sama perkembangan kelebihan yang kita miliki. Nah, akhirnya kakak tuh mulai dari SD sampai SMP, bahkan SMA dan kuliah, kakak tidak ada henti-hentinya untuk terus menuliskan diary. Terus kakak juga terus meluapkan emosi yang kakak alami. Hal itu buat apa? Untuk agar energi di kepala kita yang mungkin negatif bisa kita alirkan dan kita hapus, bahkan kita damai terhadap diri kita sendiri. Jadi yang kakak fokusin tuh, misalnya belajar komputer, ngulik-ngulik fungsi sosial media. Terus kakak juga fokus untuk bagaimana kakak satu hari itu menulis dan juga baca artikel dari Apa Kabar Dunia. Jadi hal itu akan ngebuka kacamata kita bahwa dunia ini luas banget, gak sesempit apa yang kita pikirkan. Kakak sampai besar terlatih terus untuk selalu membersihkan energi di dalam diri. Kenapa itu penting? Karena energi yang negatif itu kadang mencegah untuk kita jadinya berpikir positif. Berpikir positif itu adalah salah satu kunci jadi magnet rezeki untuk diri kita. Saat makin dewasa dan ketika kakak mulai step by step terus menerus mencapai mimpi kakak menyadari mencapai mimpi itu adalah salah satu poin pentingnya. Selain kita terus percaya diri, kita juga harus mengalirkan energi-energi negatif yang mungkin kurang baik ketika mengendap di dalam pikiran dan hati kita. Nah, nulis-nulis juga gak perlu yang cantik dan dihias-hias. Kita tuh sebenarnya menulis untuk kita mengeluarkan toksik atau energi negatif yang ada di diri kita. Itu kita keluarin terus. Bahkan tulisan kakak juga gak bagus saat kakak nulis diary gitu, tapi yang penting apa? Konsistennya. Dan percaya deh, dengan kita rajin menulis itu, kita tuh kayak bersih-bersih pikiran dan juga hati. Pikiran dan hati juga jadi rapih dan juga nggak berantakan. Nah, ngejalanin hari itu lebih fokus sama mimpi ketimbang ngeluh-ngeluhin hidup. Dan lama-lama aku jadi memahami nih, ketika ada yang iri, dengki, nggak suka sama kita nggak terfokus untuk ngebalesnya, tapi lebih kepada sayang ngebuang energi untuk membenci orang lain. Sayang kalau mikirin orang, mendingan fokus pada perkembangan diri. Dan ada satu hal yang kakak tuh inget banget, dan ini kata papa kakak, energi itu kayak air yang mengalir. Kalau kita diamkan mengalir terus, lama-lama pikiran kita juga jadi hanyut tanpa arah. Akibatnya apa?
Akibatnya kita terfokus dengan hal yang nggak penting. Kita jadinya buang-buang waktu. Tapi kalau kita jaga dan kita arahkan ke hal-hal yang baik, hasilnya pun akan baik. Bahkan ketika ada orang yang benci sama kakak tuh tidak terfokus untuk membenci balik, tapi ya udah biarin aja, biar capek sendiri. Nah, ternyata untuk mencapai impian lebih mudah, tentu kita harus bersih secara hati dan pikiran. Nah, bersihin hati itu selain dengan ibadah sesuai kepercayaan kita, tentu ada 5 cara lainnya nih. Nah, salah satunya adalah menulis buku harian biar kita selalu jujur dan mengeluarkan emosi-emosi yang ada di pikiran dan hati. Terus yang kedua nih, kita harus yang namanya ikhlas memberi tanpa pamrih. Baik itu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk ide, dalam bentuk mungkin kita tuh berbagi pengetahuan. Kita tuh nggak boleh pelit sama teman-teman kita atau orang sekitar kita. Yang ketiga adalah nggak boleh iri dan dengki. Walaupun mungkin teman kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, jangan sampai itu malah mematahkan semangat kita. Justru itu malah jadi motivasi. Dan justru malah kita harus makin semangat nih untuk mencapainya juga. Yang keempat adalah memaafkan meskipun mungkin kita belum 100% memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita. Misalnya kayak kita dibully atau kita diledek, diejek. Nah, jangan sampai itu malah membuat kita terlena, jadinya kita tuh malah terfokus terhadap membenci. Lebih baik kita fokus diri sendiri. Dan yang kelima adalah bersyukur. Bersyukur ini maksudnya ketika kita belum mencapai mimpi kita, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk kita percaya mimpi itu pasti akan datang dan hanya tinggal tunggu waktu. Gimana teman bocil? Seru banget kan untuk kita mencapai mimpi, tapi kita harus tetap bersih-bersih hati. Nah, untuk episode selanjutnya, kakak bakal mengadakan episode yang spesial nih, karena kakak ngobrolnya nggak sendirian, tapi kakak mau ngobrol sama papa kakak yang mengajarkan energi dari kecil. Kita akan memahami energi lebih jauh dan lebih dalam agar teman bocil jadi lebih paham bahwa untuk mencapai impian yang tinggi, impian yang kita inginkan tentu harus menyerap energi yang lebih positif daripada energi yang negatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semangat untuk teman bocil yang siap mendunia membawa Indonesia. Bye bye.